Hai semuanya, so let's begin. Sosialisasi itu wisuda ke-16 dan 17 pada tanggal 6 November 2021. So, welcome to all wisudawan wisudawati sekalian. It's been a while. Akhirnya kita bisa wisuda setelah akhirnya Batam Kumpul sudah level 1 PPKM-nya. So, kita mulai dengan tanggal-tanggal penting dulu. Tolong dicatat dengan baik-baik. Nomor 1. Pembagian toga dan voucher makan itu adalah tanggal 15 sampai tanggal 17. Sorry, itu tadi itu hari Minggu kamu kelas. 15 sampai tanggal 17. 15 sampai tanggal 17. Nanti saya perbaiki. 15 sampai tanggal 17 November itu pembagian toga dan voucher makan. Voucher makan itu adalah undangan, itu satu set. Jadi undangan plus voucher makan itu satu set. Kedua, exit survey ini wajib diisi. Jadi linknya adalah https://questionnaire.wib.ac.id/exit 2021. Ini juga bisa diakses dengan link yang sudah dibagikan. Ini tanggal 1 sampai tanggal 20 November. Tolong ini wajib diisi, jangan sampai tidak diisi. Wajib, mau lo online offline sama aja. And then lulusan tahun 2020 itu akan diwisuda tanggal 24 November 2021. Untuk yang lulusan 2020 sampai 2021 alias lulusan tahun 2021, Anda akan wisuda tanggal 25 November 2021 alias hari Kamis. Sesi 1 jam 9 sampai jam 11, sesi 2 jam 12.30 sampai jam 14.30, sesi 3 jam 4 sampai jam 6. Pertanyaan berikutnya biasa muncul adalah, jadi sir saya datang jam berapa? Sabar. Kenapa? Wisuda online, kalau anak wisuda online itu ada di tanggal 25 November alias day 2 sesi 3. Lokasi di Swiss Bay Hotel Habor Bay Batam. Dan yang paling penting adalah pembagian sesi wisuda. Kamu mesti tahu sekarang kamu di sesi yang mana satu. Oke? Untuk day 1 sesi 1 yang ikut adalah prodi Magister Manajemen, Magister Hukum, Sistem Informasi dan Ilmu Hukum. Untuk day 1 sesi 2 dan Manajemen, ini yang ngomong siapa? Bisa di-mute tolong. Ya, tadi bisa tolong ya. Thank you. Oke. And then day 1D, sesi 3, teknik sipil dan akuntansi. Nah, karena kamu semua di day 2 apa? Day 2, sesi 1, Magister Manajemen, Magister Hukum, Teknik Elektronik Ilmu Hukum. Day 2, sesi 2, teknik sipil, manajemen dan pariwisata. Dan day 2, sesi 3, sistem informasi, akuntansi, pendidikan bahasa Inggris, dan online. Wisudawan berprestasi double degree ada di sesi 1 sesuai angkatan masing-masing. Contoh, Roro bukan bersama teman-teman ya sama manajemen, tapi ada di sesi 1. Sama juga dengan Sofia Loren kalau saya nggak salah di sini juga. Right, secara detail ada di pengumuman melalui website UIB dan link to wisuda UIB 2021. Saya kasih contoh ya. Jadi kalau Anda masuk ke dalam situsnya, itu sudah ada pengumuman, sudah ada pengumuman pembagian, ini udah baik nih, pengumuman pembagian kursi, jadi tinggal diklik saja, lalu akan masuk ke dalam sebuah drive yang berisi 6 buah file ini. Nah, 6 buah file ini Anda download dan Anda coba cek nama Anda siapa, di mana. Contoh, saya ngambil misalnya sesi 1 misalnya nih, Roro itu ada di posisi A01, pendamping 1, A02, A03. Nah, terus Rudi Chandra ada di A04, terus pendampingnya A05 dan A06, dan begitu seterusnya. Nah, tapi nanti yang berikutnya ada juga yang BA01, BA02. Nanti itu apa, seperti apa nanti saya akan jelaskan. Jadi kurang lebih tolong dicari namanya, kalau nama Anda tidak ada, boleh tanyakan ke saya langsung, tapi cek dulu benar-benar kenapa. Tadi itu banyak banget yang nanya nama saya di mana, tapi pas saya langsung ketemu. Oke? Lanjut, kita kembali ke slide. Oke. Lanjut, toga. Nah, toga. Jadi yang belum pernah pakai toga, terutama para sarjana. Berikut adalah cara menggunakan toga. Pertama-tama, dress code dulu. Saya jelaskan dari wisudawan laki-laki dulu.
daleman Anda di toga itu adalah pertama kemeja putih lengan panjang, lalu celana panjang kain warna hitam, alias seperti baju Anda ketika sidang. Tapi waktu Anda kan sidang udah online tuh, jadi mungkin nggak tahu terasa. Terus gunakan sepatu pantofel. Kenapa? Itu ada dress code formal. Kalau yang perempuan, dalemannya itu lebih bebas sih, tapi basically adalah dress atau kemeja atau baju nasional seperti batik atau kebaya. Kalau yang cewek, bawahannya masih apa? Bawahannya sayang sekali Anda tidak diperbolehkan menggunakan celana panjang. Formal itu bawahannya rok atau dress. Oke? Kalau cowok, Anda wajib celana panjang hitam. Boleh nggak, On? Ada coret lain? Tidak. Anda juga formal. Oke, memakai toga untuk cowok dimulai dengan dasi kupu-kupu disiapin oleh bersama toga dengan ini pertanyaan saya munculnya. Sir, pakai toga itu dua apa sih sebenarnya? Kalau S1, setelah Anda sudah pakai dalam Anda gunakan toga dengan resletingnya di depan, saya ulangi ya, resletingnya di depan. Saya tidak mau muncul pada saat hari H ada yang naik lagi. Itu resleting depan atau belakang ya. Kenapa? Itu lama banget. Anda tidak boleh berdrama hari ini di dalam wisuda. Jadi resletingnya di depan. Setelah itu samirnya atau bahunya dan ini tempelannya di belakang, bukan di depan. Lalu Anda gunakan medali dengan logo UIB hadap depan, ada dua, itu yang logo UIB alumni harusnya. Lalu topi toga, kalau Anda jilbaban mendingan kamu jepit ke jilbab kamu, tapi kalau kamu nggak jilbaban, Anda letakkan topi toganya itu yang runcing hadap ke depan, lalu talinya di sebelah kiri. Itu yang runcing hadap ke depan, lalu tali di sebelah kiri. Kirinya itu kiri depan ya, bukan kiri belakang, bukan di belakang. Anda bukan mau yang belakang, oke? Sebelah kiri. Kalau untuk rambut, nah ini juga masalah biasa muncul. Jadi kenapa ada wisudawan gua yang warna hijau sekarang? Cowok, kalau rambut Anda panjang, saran, potonglah dengan rapi, serius. Dan jangan kasih warna aneh-aneh. Kenapa? Anda biasanya habis wisuda, terutama yang udah lama ya, biasanya tuh ada warna aneh tuh, warna merah, warna pink, warna hijau. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena saya pernah bertemu dengan acara wisuda offline sebelumnya, dia datang dengan rambut pink, cowok. Untung karena rambutnya pendek bisa sembunyi di bawah toga, jadi yang nggak terlihat. Tapi kalau cewek susah tuh. Jadi amannya daripada kamu disuruh balik ya, mendingan ya kamu warna hitam lah. Terus kalau cewek itu biasanya rambutnya juga banyak sekali modelnya. Ada yang bilang, Mbak, rambut saya mending diapain? Kalau kamu nggak mau sanggul ke belakang, nggak mau konde keraton kayak gitu, kamu boleh sanggul, kamu boleh gerai biasa. Tapi rambutnya tolong dibekuin dengan cara hairspray. Kenapa? Supaya pas kamu nanti nunduk waktu dilantik, rambut kamu nggak ngeler ke samping sehingga muka kotak-kotak kelihatan. Saya tahu ada semua Pak sama rambutnya agak-agak melebar ke bawah. Itu untuk logo. Nah, itu untuk toga. Next, untuk bapak ibu yang di S2, toganya lebih simple. Cuman toganya S2 itu gampang dipakai. Jadi dia sudah lengkap dengan samir, tinggal langsung pakai saja. Dan ini tidak mungkin terbalik. Kenapa? Terbalik lucu. Yang perlu saya kasih tahu perhatikan adalah bagian selempangnya. Selempangnya itu UIB logonya hadap ke depan dan rata sampai itu ya selempangnya, jangan selempangnya beda ukuran, itu ya, beda panjangnya ya. Ini yang saya bilang tadi, yang logo tempat posisi Anda duduk. Jadi Anda di posisi A1 berarti sini, A2 sini, A3 sini. Kalau B5 berarti di sini. C10 berarti di sini. Jadi ini akan nomor juga. Jadi posisinya satu di sini, tapi orang tua satu di sini. Nah, wisuda itu prosesnya seperti ini karena kita akan menggunakan walsu. Jadi pertama-tama baris 1 itu baris nomor 2, baris 2 baris nomor 1.
Nanti ketika sudah beres, baris kedua akan pindah ke nomor 2 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Ketika nama Anda dipanggil, tolong naik ke podium. Di panggung itu akan Anda dilantik dan dilakukan 2 kali fotonya. Selalu Anda akan dijemput orang tua Anda di poin 4 dan Anda langsung keluar dan boleh pulang. Selama Anda jalan dari depan ke belakang ini akan ada tukang foto yang akan memfoto Anda secara candid. Jadi jangan jalan Anda tidak boleh berhenti, tapi jangan terlalu ya itulah. Pokoknya akan ada foto pokoknya. Oke. Kurang lebih itu seperti jadi wisuda akan seperti betulnya. Jadi Anda maju, and then ketika ini sudah kosong, Anda ke sini, and then ini panitia akan di sini. Lalu ketika sudah dipanggil namanya ke depan, and then turun, and then out. Kurang lebih seperti itu. Next, pelantikan. Ya, seperti apa? Jadi pelantikannya itu ada dilakukan 2 kali. Pertama oleh rektor, yang kedua oleh dekan Anda. Yang rektor normalnya itu adalah Anda tundukkan kepala, lalu Anda talinya dipindahin ke kanan, lalu Anda salaman dan terima souvenir kalau ada. Tapi karena ini lagi pandemi, maka tidak ada salaman. Jadi cukup letakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, and then tundukkan kepala, and then nanti terima tabung, and then just cabut. Nanti saya akan tunjukin cara memegang tabung nanti, oke? Ada dari video nanti. Oke, untuk wisuda online, jadi ada yang online, jadi tampilkan kamera, Anda tak boleh close cam. Terus yang kedua adalah gunakan toga lengkap, ya minimal screen-nya lengkap toga lah. Lalu pada saat namanya disebut, boleh pindahkan tali pada topi toga secara mandiri atau dibantu orang tua, tapi amannya bantu orang tua aja, jangan sendiri. Oke. Berikutnya ini yang penting saya sampaikan, yaitu disclaimer tentang ketentuan. Jujur Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ketentuan wisuda kali ini itu maha ribet. Jujur aja, maha ribet. Kenapa? Terlalu banyak hal-hal yang kita dulu nikmati dengan enak sebelum COVID, tetapi setelah COVID, ya banyak hal yang memang mesti kita sayang sekali nggak bisa kita lakukan. Jadi ini sudah debat berkali-kali dengan tim Satgas COVID, dan kita sudah mencapai deal yang menurut kami sudah paling oke. Kalau menurut Anda masih kurang oke, tapi this is the best we can do. Oke, untuk posisi saat ini. Jadi seluruh ketentuan ini sesuai dengan kepatuhan dengan Satgas COVID-19 Kota Batam, dan konsep wisuda yang diperbolehkan adalah walkthrough. Jadi kita bukan mengambil konsep drive-thru. Kalau drive-thru ada di mobil tuh, ada semua mobil lepas jendela, pindahin, and then keluar. Kami masih jalan, dan ini ada 2 ketentuan yang diwanti-wanti oleh tim Satgas ke kami panitia adalah: 1, tidak boleh ada kerumunan. 2, jalur tidak boleh berhenti. Tidak boleh ada kerumunan dan jalur tidak boleh berhenti. Maka konsepnya menggunakan waktu seperti ini. Lalu pelanggaran berpotensi membatalkan sesi wisuda berikutnya. Artinya Anda yang di hari kedua, berdoalah orang-orang hari pertama tuh mematuhi peraturan semua. Kenapa? Kalau misalnya tiba-tiba nih, di hari pertama, sesi kedua, 1 orang bikin masalah, sesi 3 batal. Di hari kedua, jangan harap batal semua. Batal semua. Anda lah habis itu marah-marah ke WIB, padahal itu biasanya bukan kami yang bikin masalah. Kan nggak mungkin kami nggak tahu kan, gara-gara si A nih, wah habis dia. Oke. Jadi tolong pay attention very well untuk ketentuan ini. Tolong pay attention dan tolong jangan berdrama ria, please deh. Kalau mau berdrama, kita dramain dulu. Nanti bu kita pas hari H tolong kerjasamanya. Oke? First thing first, protokol kesehatan. 1, seluruh peserta. Saya ulangi ya. Seluruh peserta, baik itu wisudawan, wisudawati, pendamping orang tua dan panitia, semua menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Yang pertama adalah double masker. Kedua adalah sarung tangan latex. Saya paham sarung tangan latex itu menyebalkan. Kenapa? Kalau keringatan tuh bukan main baunya. Saya paham kalau double masker tuh bikin pengap. I get it. Tapi Anda cuma pakai 1 sesi, yaitu 2 jam. Kami panitia 6 sesi. Oke? Jadi selama Anda ngomel, kami lebih kamu duluan. Relax, I get it. Saya paham dan mengerti. Tapi ini yang paling pertama mereka tekankan dulu. Kita mesti bawa lah. Oke? Yang kedua,
Panitia tidak menyediakan tempat penyimpanan barang atau tas. Seluruh kehilangan yang tanggung jawab peserta wisuda. Artinya, yang bawa tas, mending jangan bawa. Saya boleh nggak bawa handphone tuh foto-foto selfie selama di ruangan? Go ahead, tetapi nanti ada aturan selfie tak boleh berkerumun. Nanti ada selfie boleh, tapi agak selfie aja jauh-jauh sedikit. Ketika acara sudah dimulai dan Anda akan tahu acara kapan dimulai, kenapa MC akan mulai dan saya akan masuk. Ketika acara udah dimulai, tolong handphonenya dimatikan saja, jangan silent. Serius, jangan silent. Kok silent pun tak boleh, sir? Lu percaya nggak? Ketika lagi wisuda 2 tahun yang lalu, itu ada wisudawan yang ketika ke depan, dia tiba-tiba kayak kesetrum di celananya. Kenapa? Ada yang calling dia. Di depan panggung loh, gila aja, serius. Masih ada videonya, dia kelihatan tuh kayak kejang-kejang tuh tangannya dia ke bawah gitu. Pas main panggung loh sayang, gue mending matiin aja, serius loh. Pernah juga 3 tahun lalu saya itu, Pernah juga 3 tahun lalu, itu pada saat Senat mau buka acara, tiba-tiba bunyi hebatnya, dan nenek-nenek, waduh gila. Bukan apa sih? Itu mungkin bagi kamu tuh malu, bagi orang itu merusak acara loh. Mending matiin aja. Oke. Next. Tidak diperbolehkan adanya papan bunga bagi wisudawan. Ini juga kami udah berantem mati-matian. Tetapi in the end, bahwa kami masih patuh dengan Satgas. Padahal kami udah mencoba dengan berbagai cara, apakah boleh nggak di posisinya, boleh nggak posisinya setiap 1 meter, boleh nggak posisinya di selang-seling, boleh nggak nih? Kagak boleh. Kenapa? Simple. Ketika ada papan bunga wisudawan, mereka akan terjadi orang foto depan papan bunga tersebut. Dan itu adalah batik berkerumun. Tidak boleh. Boleh nggak di luar? Kagak boleh juga. Tidak juga kagak boleh. Jadi, kalau ada papan bunga yang muncul pada saat hari H, akan kami angkut. Tidak akan ada gunanya juga. Jadi mending tidak usah. Serius. Jadi ini kebijakan yang pertama kita berantem sama dia. Kenapa? Kita udah tahu dari ketika kita menyampaikan pesan ini sekitar 3 minggu lalu. Besok. Cukup. Ini apa, Mbak? Oke, lanjut ya. Jadi ini yang paling banyak diomelin sama mahasiswa. Saya paham mengerti. Tapi this is the final decision dan ini sudah ketok palu oleh Satgas sekitar 2 minggu lalu. Tak bisa diapa-apain lagi. Anda mau ngomel lah. Tetapi this is can be done. Jadi daripada Anda menghabiskan waktu dan uang dan drama Anda ketika ada mana papan bunga saya kenapa diangkut di para betul, mending jangan keluar itu. Lumayan loh 200.000 loh saya untuk makan pasti bisa loh, atau makan orang tua bisa loh. Oke. Next. Setiap wisudawan wajib telah hadir paling lambat 30 menit sebelum wisuda dilaksanakan sesuai sesi masing-masing. Nah, kan waktunya tadi jam 9 sampai jam 11 lalu 12.30. Antara jam 11 sampai 12.30 itu ada 1,5 jam. Lalu jam 12 sampai ada 14.30, 14.30 sampai dari jam 4 ada 1,5 jam. Waktunya plenty sebenarnya tuh masuk. Oke? Wisudawan-wisudawati yang terlambat masuk sesi ketika, dan itu terlambat itu adalah tandanya ketika pintu sudah ditutup, Anda tidak boleh dimasuki ruang wisuda lagi. Oke? Jadi warning ya, saya tidak mau ada yang terlambat. Kenapa? Kalau kamu terlambat, gue kunci pintunya dan Anda tidak bisa masuk. Anda bikin huru-hara, gue tinggal panggil ke security. Jadi please pay attention to this one, oke? Jangan terlambat, serius. Dan setiap kali ngomong ini selalu ada yang terlambat. Jadi saya warning dulu, jangan terlambat ya. Dan pas terlambatnya jangan pula konyol. Jadi terlambatnya lupa gara-gara maaf Pak, toga saya ketinggalan. Waduh. Oke. Jadi pay attention. Jadi ini wisuda tuh Anda pengantin ya. Jadi Anda mesti siap duluan. Kami cuma sebagai fasilitator in this point. Oke? Next. Ini adalah layout ruangan. Jadi saya jelasin dulu ya.
Anda masuk dari pintu satu ini adalah pintu samping Mall Harbor Bay di atas supermarket GoGo. Anda masuk mulai pintu nomor 1. Lalu Anda naik eskalator. Sampai eskalator, Anda naik ke pintu kaca. Nah, di sini posisinya adalah di poin 1. Sekali lagi ya, di poin 1 Anda scan Peduli Lindungi. Di poin 3 Anda scan QR code pada undangan. Lalu Anda masuk ke pintu A maupun pintu B, masuk dalam ruang wisuda. Nanti saya kasih tahu. Nanti yang maksudnya yang tadi yang kursi A sampai kursi T tadi. Oke? And then ketika Anda mau keluar dari pintu C atau pintu D, Anda langsung keluar dan turun. Lalu ketika turun, Anda akan lari. Anda bisa pilih keluar melalui pintu belakang menuju tempat parkir atau pintu 5A menuju lobi pintu yang mall yang sebelah kanan, yang lobi. Nah, yang biru-birunya adalah meja tempat Anda mengambil surveillance dan sobek. Oke? Seperti itu putarannya. Ini tidak boleh berhenti di tengah jalan. Jadi Anda nanti ada warning-warning khusus tambahan ini. Tidak boleh berhenti pokoknya. Oke. Berikutnya. Selama prosesi wisuda, wisudawan itu dilarang merokok. Kalau merokok di luar mall, bukan di luar bukan di ruang tempat wisuda, di luar mall. Tapi harusnya kalau acara cuma 2 jam, Anda harusnya bisa nggak merokok. 2, mudah sembarangan. Kenapa saya tahu ini? Karena pernah kejadian, please don't. Dan membuang sampah tidak pada tempat, ya ini logik lah. Mengaktifkan handphone atau silent, atau mendingan matiin aja lah. Berbicara atau membuat gaduh, kenapa? There's always people yang nggak puas dan membuat gaduh pada hari hajat. Please don't. Keluar dari prosesi wisuda tanpa izin panitia. Kalau mau WC, nunggu kasih tahu panitia dulu. Pak mau ke WC kenapa? WC-nya dibatasin sayang, serius. Dan melepas toga. Kenapa bilang melepas toga? Karena pernah kejadian ada wisudawati yang habis dilantik, dia turun ke bawah, belum sampai kursi dia lepas toga. Wah gila itu serius. Depan orang tua lagi. Tolong jangan lakukan ini. Oke. Next. Setiap wisudawati wajib mengikuti segala bentuk petunjuk dan ketentuan dari panitia wisuda baik sebelum, saat pengarahan sampai pelaksanaan wisuda berakhir. Bagi Anda yang melanggar ketentuan, maka panitia atas nama UIB bisa mengambil tindakan tegas alias Anda tidak boleh ikut. Keluar sana. Serius. Ini diwanti-wanti oleh rektorat dan ini kalau bikin masalah keluar aja lah. Jadi tolong jangan bikin masalah, please don't. Oke? Kenapa? Saya pengen wisuda ini adalah wisuda yang berkesan bagi Anda. Kenapa? Di tengah COVID, Anda bisa wisuda dengan orang tua. Lu boleh cek semua kampus, gak ada gituan. Offline lagi. Oke? Tolong jangan bikin masalah untuk kita. Kenapa? This is happen for you. Oke? Next. Peserta yang diperbolehkan masuk ke area wisuda, ini juga sudah berantem dengan Satgas beberapa kali. Mengikuti upacara wisuda hanya tamu undangan. Para wisudawan dan peserta maksimal 2 pendamping, bukan 3, bukan 4, bukan sekampung. Maksimal 2. Pak, boleh nggak 1? Boleh. Boleh nggak ada? Boleh. Boleh nggak 3? Agak. Kan teman saya nggak ada. Boleh saya ambil loh? Tidak. 2. Maksimal 2 pendamping. Yang telah mendapatkan vaksin penuh alias 2 dosis. Pak, saat kakak saya cuma 1 dosis karena dia sakit. Pak, saya lagi hamil, Pak, jadi hanya boleh 1 dosis. Pak, saya ada kompilasi, Pak, sehingga tak bisa vaksin. Dari Satgas menyatakan bahwa itu tidak boleh. Yang boleh masuk hanya vaksin penuh 2 dosis. Pak, lebih gampang masuk mall, Pak, ya? Yes, correct, karena mereka mau jualan. Percayalah, kami udah bertengkar mati-mati dengan ini. Maksimal 2. Gila ya lagi, harus menunjukkan bukti sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi. Ini muncul masalah lagi. Pak, saya udah 2 kali tapi di tempat saya belum keluar ada masalah, Pak. Ini solusinya adalah dari Satgas ngomong ini ya. Lapor saja, Pak, melalui Twitter atau melalui telepon kami 119 akan kita urus Pak, mungkin itu pasti harus beres. Cool. Ya udah, kalau ada masalah
silakan lapor ke Twitternya Peduli Lindungi atau melalui telepon 119 kalau saya nggak salah. Tadi ada yang lapor saya, ada yang low cost seperti itu. Ya, 119 extension 9 itu bisa juga kontak mereka. Oke. Next. Pendamping wisudawan tidak diperkenankan membawa anak kecil di bawah umur 12 tahun yang belum mendapatkan vaksin penuh. Jadi, kalau pendamping Anda kalau Anda bawa adik Anda yang umur 13 tahun dan sudah vaksin full, itu boleh masuk, tapi dihitung satu pendamping ya. Pak, anak saya masih bayi, Pak. Boleh nggak saya masukin, tapi saya gendong aja? Tidak. Pak, anak saya masih bayi, Pak. Boleh nggak saya keluar untuk nyusuin dia sebentar? Well, kalau mau 2 jam sih harusnya sih Anda bisa pakai pompa aja sih sebenarnya. Tapi kalau mau aman sih ya. Tapi kalau Anda mesti nyusui langsung, takutnya Anda tak bisa masuk air ketika udah keluar. Acaranya cuma 2 jam, tapi make sure kalau bisa 1,5 jam udah keluar. Apalagi kalau sudah kamu di posisi depan bisa aja kamu sejam udah kelar, udah beres dua. Jadi tolong ditahan sebentar, boleh? Thank you. 2. Oke. Peserta dan pendamping wajib menunjukkan surat keterangan hasil analisis PCR yang sampel diambil dalam waktu maksimal 3 kali 4 jam atau keterangan hasil negatif antigen yang sampel diambil waktu maksimal 2 kali 4 jam sebelum menghadiri wisuda. Untunglah sekarang harga turun. Next. Panitia berhak mengecek screen tampilan check-in pada aplikasi Peduli Lindungi sebelum masuk ke ruangan. Ini adalah juga wanti-wanti dari Satgas, di mana ini kebiasaan di mall orang pura-pura scan tapi nggak check-in sebenarnya. Itu yang tak boleh. Anda harus check-in. Dalam kondisi sehat dan tunjukkan dengan suhu badan di bawah 3 derajat Celcius ada akan ditemukan dan bebas dari batuk, demam, dan gejala suspek COVID-19 lainnya. Karena ini acara rame-rame. Kalau Anda atau pendamping Anda tiba-tiba batuk atau demam, mending jangan datang serius. Kenapa? Yang kena itu bukan Anda. Oke, lanjut. Banyak ya. Dilarang berkerumun, melakukan foto-foto dengan wisudawan lainnya di seluruh area wisuda. Anda mau selfie boleh di kursi masing-masing. Jangan, oh guys pindah ceklek. Nih, janganlah. Oke. Kalau Anda mau foto-foto dengan teman-teman Anda di luar area wisuda, di luar mall, have fun. Itu ya beri jaga sendiri. Tapi kalau dalam area wisuda, please don't. Anda kalau udah duduk posisi, jangan pindah tempat duduk tepatnya. Oke. Next. Selalu menjaga kesehatan ya dengan cuci tangan dan hand sanitizer ini kayak udah standar. Tapi ini karena Anda sudah pakai hand glove, ini harus sebuah hand glove, pakai hand sanitizer baru masuk. Tapi kalau Anda melepas hand glove, Anda mesti sanitizer dulu pakai glove lagi. Karena apa? Glove-nya itu biasa sekali pakai rasanya. Selalu berada pada posisi jalur ya, baik persiapan selama prosesi maupun usai kegiatan. Jadi ini posisi menjaga jarak. Oke. Untuk menggunakan kontak tracing, peserta dan pendamping tidak diperkenankan untuk pindah tempat duduk. Pak, sebelah saya kosong loh, Pak. No. Pak, papa saya kan di ujung banget tuh, padahal sebelah itu masih ada bangunan kosong, boleh nggak pindah? Tidak. Pak, kok gitu sih, Pak? Ya namanya untuk kontak tracing, mau apa lagi? Atau memang gitu kok? Pak, boleh nggak tempat saya tukaran sama teman saya? Kagak. Dibilangin kamu nggak betul. Oke. Tidak diperkenakan untuk pindah tempat duduk dan wajib duduk di tempat itu. Jadi kalau posisi Anda kenanya di ujung banget, ya di situ tempat Anda. Oke. Next. Pengecekan data buku wisuda. Ini penting. Ini penting. Situsnya ada di konfirmasi wisuda ACD dan ini ada di Linktree yang ini. Lalu username ada NPM, password ada DDMMY atau tanggal lahir. Nah, ini saya tunjukin gimana saya. Oke. Salah satu Anda bisa WA saya mau tes drive. Sadi. Oh, bisa. Oke, sip. Oke. Wih, muka ID Henry mantap sekali. Kalau ini bukan muka Anda, centang, artinya fotonya salah. Kenapa? Di buku wisuda fotonya ini. Oke.
Pak, fotonya jelek Pak, boleh ganti nggak? Ya kagak. Ini fotonya sudah di ACC masanya. Jadi kalau ini bukan foto Anda, centang. Tapi kalau ini foto Anda, ya centang. Contoh nama nih, Edi Henry Eskom. Pak, nama saya berubah Pak, saya udah berubah, bukan Edi ini Pak, sama saya Edi Henry Superman misalnya. Udah, Anda isi nama saya silakan. Tanggal lahir, oh salah, isi tanggal lahir salah. Jadi tanggal lahir itu adalah MMDDYYYY. Amannya pakailah fitur kalender. Dah, oke. Alamat, email, kalau berubah atau diisi. Nomor telepon, diisi. Sertifikasi kalau ada nambah lagi, monggo diisi. Dan kalau Anda tidak ada perubahan apapun, Anda tinggal tekan simpan. Tapi kalau ada perubahan, contoh misalnya, Pak, alamat saya berubah, Pak. Sekarang saya tinggal bukan di Bengkong, Pak. Saya sekarang tinggal di New York, Pak. Wah, ngeri kali. Kalau Anda sudah pindah ke USA atau semacamnya itu, Anda harus ada file bukti. Dan ini maksimal file. Ini gunakan file zip. Pak, gimana Pak kalau nama berubahnya dengan surat ganti nama, tempat lahir dengan kakak, tanggal lahir sama kakak, alamat pakai apa Pak? Kalau saya belum pakai KTP baru, ya udah sama aja KTP lama. Nanti kan ada isi nomor WA tuh, oke? Nanti kan kita kontak dulu. Iya, ini alamat di sini. Sama dengan email juga kan nggak ada bukti tuh. Ya udah kasih KTP. Sama kayak hak telepon juga nggak ada bukti kan? Ya udah pakai aja KTP apa. Yang penting nomor WA diisi, jangan sampai tak diisi. Kenapa? Kalau tidak diisi, Anda tidak bisa kami kontak atau konfirmasi. Ya udah kami nggak akan ubah. Tapi kalau tidak ada perubahan, Anda tinggal simpan saja. Oke? Dan ketika Anda simpan ini sudah tidak bisa lagi diedit. Jadi ini one time only. Oke? Warning ya. One time only. Oke? Right. There's a lot of interest in this time. Di satu saya nambah gak ada interupsi loh. Sesi 2 ya interupsi. Oke. Dan konfirmasi 14 November 2021 alias minggu depan. Kalau ada permintaan perubahan data setelah tanggal 14 November 2021 tidak akan dilayani, maka itulah yang tercantum di buku wisuda Anda. Titik. Foto salah, ngomellah dengan damai. Pertanyaan dan apapun itu bisa Anda sampaikan melalui IG BPKA_UIB atau Line Info UIB, Main Official. Oke, Anda bisa gunakan dua ini untuk menyampaikan apapun unek-unek dan pertanyaan Anda bisa keluarin. Oke? Right. Closing note, ini dari panitia kepada saya. Yes, kami juga excited. Oke? Akhirnya wisuda lagi setelah post-COVID. Oke? Kami juga excited, sama kayak Anda. Jadi salah satu orang yang senang, wisuda ada saya. Tapi ada beberapa hal yang mesti kita kompromis untuk patuh dengan kondisi new normal. Dan ini beberapa hal yang tadinya harusnya ada, jadi nggak ada. Jadi seperti foto bersama setelah wisuda nggak ada lagi. Jadi Anda tak bisa lempar topik. You don't have that kind of chance to do that informally. Jadi kalau mau di luar sana mau bikin acara rame-rame itu lempar topik, have fun. Tapi di dalam acara nggak ada lagi. Jadi itu berantemnya lama banget. Anda tidak lagi Anda wisuda. Kalau Anda wisuda ke belakang nggak ada liatin kenapa. Semua udah pulang semua. Itu juga sesuatu yang juga saya teman-teman tak bisa lagi. Tadinya saya mau setting acara adalah setelah ada ratik, Anda kembali ke tempat dulu lagi. Habis bojok, baru keluar rame-rame. Tidak boleh, ya sudahlah. Karena itu kerumunan. Cool. Jadi wisuda hanya bisa berjalan dengan lancar apabila kita bisa saling kerjasama. So please, kerjasamanya serius. Wisuda ini untuk para wisudawan. Tetapi Anda bukan satu-satunya wisudawan yang kami masih layanin. No. Tahun ini ada 1.500, 6 sesi. Artinya kalau Anda cuma duduk 2 jam, kami duduk 6 sesi. Anda pakai maskernya cuma 1 sesi, kami pakai maskernya 6 sesi. Anda pakai glove-nya cuma 1 sesi, kami pakai 6 sesi. Dan itu karena sesinya itu pendek-pendek, kami nggak sempat copot sayangku. Percayalah. Kenapa? Pasang lagi, maaf udah pakai aja lah terus. Jadi be respectful dan mari kita punya generasi yang baik. Oke? Right, thank you. Kita mulai dengan pertanyaan. Yang rasain duluan. Ferry Irawan, silakan. Halo Pak Tony.
Ya, enggak. Ya, untuk sarung tangan lateksnya kita bawa sendiri ya? Betul. Wah. Dan apa? Untuk kuesioner isinya hanya sekali kan? Ada 2 kuesioner loh, exit kuesioner sama yang question A. Ada. Iya, benar. Kuesioner satu lagi yang tadi. Bisa diulang-ulang ya kuesionernya? Enggak, sekali doang lah. Sekali saja kan? Sekali aja. Oke, terima kasih Pak. Itu aja yang mau saya tanya. Mantap, sip. Muhammad Haji silakan. Oke, yang kadang mau bayar kan? Sekarang saya teks sekarang. Saya baca yang chat sekarang. Coba tungguin chat. Sufi Chang, siang Pak, mau nanya apakah pengambilan toga boleh diwakilkan sama teman? Boleh. Surat kuasanya mana? Oke, tolong lampirkan surat kuasa. Kenapa kita mesti pakai surat kuasa ngambil toga? Karena kita pernah kejadian ngambil toga teman, terus temannya ilangin, terus dia bikin drama. Pak, saya beli ini bukan teman saya, Pak, ngapain kasih dia? Oleh karena itu, surat kuasa. Dia pengambilan toga, pengambilan undangan, pengambilan ijazah, SKPI, whatever itu yang tanggal 15 sampai tanggal 15 sampai tanggal 17 itu. Kalau Anda di luar kota, gunakan surat kuasa. Oke? Dengan ada surat kuasa, baru kami bisa memberikan pada teman Anda itu. Oke? Next, pakai sepatu masih pantofel, Pak, ya? Yes, untuk cowok-cowok. Kenapa? Itu namanya dress code formal lelaki. Unless kamu pengen bikin acara wisuda kamu tidak formal. Tapi sekali lagi, ini acara rame-rame. Anda bikin rusuh itu mungkin Anda senang, teman yang lain nggak senang, coy. Oke, so be respectful. Oke, lanjut. Cewek boleh pakai rok sama apa tadi? Sama atasannya ya, berarti baju nasional, berarti kayak batik, kebaya, silahkan. Tapi mau bikin long dress juga silahkan. Kenapa? Anda juga pakai toga juga, nggak tahu kelihatan juga. Cuman dressnya masih kelihatan, cuman bawahnya kelihatan. Cuman warning ya, kalau mau pakai long dress, tolong jangan yang roknya sampai nyapu jalan. Kenapa? Lucu. Serius. Nyapu jalan tuh sesuatu. Jadi gunakanlah yang panjangnya ya panjang gue, tapi yang jangan over panjang lah. Jangan pelambat. Siang Pak, ingin bertanya untuk sarung tangan latex khusus wisuda atau pendamping. Tadi saya ngomongkan seluruh peserta alias wisudawan, pendamping, panitia semua pakai latex semua. Yes, I know itu tidak menyenangkan dan tidak mengenakan. I get it. Cuman itu aturan gitu. Next. Scan peduli lindungi itu hai wisudawan atau pendamping sekalian, Pak? Semua, Bapak. Wisudawan scan, pendamping juga scan. Karena itu requirement-nya. Sertifikat vaksin itu harus di-scan. Itu yang dibuktikan itu bukan dari yang kamu bawa, tapi dalam peduli lindungi. Oke? Okay? Next, ini Bu Dinta muncul lagi dengan pengumuman. Next, siang Pak dari Sally. Untuk wisuda online, apakah dari wisuda mengkhawatir mereka kebayar lagi? Ya kagak sih, karena kamu juga kan online kan. Yang penting rapi dan dalam toganya lengkap aja saya pikir sih. Nah, tapi juga online tuh cara PD juga saya juga nggak tahu, karena kamu cuma nampak atas doang. Tata, Pak, apakah ya ke wisuda online baju toga bisa kirimkan? Kagak, kamu masih hamil. Nah, makanya gunakan surat kuasa. Next. Gimana ya pendampingnya baru vaksin pertama, vaksin kedua jawab belum? Ya kagak bisa masuk. Ini udah berantem mati-matian loh, serius. Tidak bisa masuk, jadi masih wajib 2 kali. Oke, sorry banget loh. Contoh lebih dulu ya, terima kasih. Pak, kalau pendamping pakai kursi roda nggak bisa berarti? Ya bisa lah. Pendamping kursi roda pakai lift lah, soalnya sih. Jadi orang tua yang nggak bisa jalan lagi, yang pakai kursi roda ya pakai lift. Kamu lewat pintu mau otomatis tetap. Data sertifikasi maksudnya apa ya, Pak? Kamu dulu waktu kuliah sertifikasi nggak? Ayo, lupa ya. Ayo, sertifikasi ada dong. Gimana sih lo? Kuesioner hanya isi sekali kan? Yes. Ada, tapi ada 2 kuesioner. Tapi kuesioner pertama yang ngecek data, kuesioner kedua yang exit kuesioner. Lanjut. Pak, jadi pendamping wisudawan langsung keluar atau si baca boleh keluar ketika Anda sudah wisuda, Anda sudah sampai di poin 4, Anda poin 5, keluar sama-sama, boleh pulang. Jadi kalau Anda wisudawan duduk di poin depan, Anda poin pulang.
Sorry sir, boleh minta penjelasan ulang lagi tentang proses pelantikannya? Mantap, sebentar ya, tak tunjukkan share screen sebentar. Oke, tak jelasin ya. Tolong dengerin yang jelas ya, supaya saya tak ulang lagi ya. Ketika proses wisudawan dimulai, kursi paling depan biasa didominasi oleh berprestasi dan orang tuanya. Oke, jadi biasanya kalau di hari kedua Anda mulai di sini, yang wisudawan normal. Oke, ketika wisudawan itu sudah akan dilantik, prosesnya adalah baris dulu sesuai barisan satu ini, berarti 12 orang akan baris ini. Oke, kalau di sini sudah kosong, 12 ini akan pindah ke sini dan orang berikutnya akan ke sini, dan ini akan diatur oleh protokoler. Jangan khawatir, Anda akan tahu kamu kapan berdiri, kapan baris. Kenapa? Kita panggil masalahnya. Oke? Ketika nama Anda dipanggil, Anda naik ke atas dan Anda akan dilantik pertama oleh rektor dengan cara menghilangkan tangan kanan di dada kiri dan dia akan pindahin talinya. And then ke sebelah kiri akan terima tabungan. Terima tabungan kayak apaan? Nanti saya tunjukin videonya. Sabar ya, saya mau tunjukin videonya. Lalu sampai di sini di poin 4 akan bertemu dengan pendamping Anda. Jadi pendamping Anda udah standby di sini. Lalu Anda pulanglah dengan damai. Nah, selama Anda jalan itu akan dipoto terus. Oke, keluar dengan damai. Lalu Anda pulang. Ketika Anda keluar, ketika Anda sudah keluar, ketika sudah keluar mau kuasnya boleh, tapi keluar turun tangga, sampai turun tangga Anda tinggal pilih Anda mau keluar pintu mau sebelah kiri atau mau ke belakang lewat langsung ke daftar parkir. Tapi di sini ada sobek ya untuk sobek. Oke? Kira-kira sudah paham? Mantap. Oke. Kalau belum paham nanti tinggal buka recordingnya, nanti saya lagi. Oke, sip, lanjut. Dasi kupu-kupu bawa sendiri Pak ya. Dasi kupu-kupu disediakan bersama toga. Relax. Apakah ada gladi resik? Kagak. Apakah pintu masuk wisudawan sama dengan masuk pendamping? Sama. Pintu A atau pintu B? Sir, apakah untuk online susunan acaranya apakah semua offline saya dulu? Yes, betul. Untuk pengambilan voucher toga dalam bahasa jam berapa Pak ya? Pengumuman akan saya sampaikan nanti. Sabar. Karena belum. Sir, pendamping dress code-nya apa? Mau konfirmasi. Bapak ibu kamu pakailah baju yang rapi. Ini acara formal. Harusnya kalau papa kamu, mama kamu dalam acara formal paham langsung. Kenapa? Mereka sudah pernah ikuti acara formal semuanya. Kenapa? Gak mungkin kan kamu ke nikahan orang pakai baju singlet. Gak mungkin. Pasti baju paling keren. Lanjut. Izin bertanya, waktu saya baru vaksin sekali dan jauh vaksin kedua setelah wisuda karena sebelumnya tak bisa vaksin. Apakah bisa masuk? Tidak. So sad. Sorry banget. Ini makanya ini yang kita berantem, boleh nggak kalau dia udah dari awal tapi belum vaksin? Tidak boleh. Saya daftar wisuda di link dengan satu pendamping. Apakah pada hari H boleh bawa pendamping? Question. Kalau di link kemarin kamu isi 1, kamu pada hari H boleh bawa 2 nggak? Kami sediakan setiap wisudawan itu 2 kursi pendamping. Jadi kalau Anda tidak datang pendampingnya, bawa 1K, bawa 2K, irrelevant, boleh masuk. Oke? Apakah boleh berbeda dengan data yang dikasih selama memenuhi syarat? Go ahead. Kenapa? Ada yang ngomong sama, ada yang kayak ini. Pak, adik saya sama-sama wisuda Pak. Jadi boleh kami dapat 4 orang? Emang 4 orang. Jadi papa, mama, pacar-pacar. Boleh. Oke? Lanjut. Pak, yang saya boleh pakai heels kan? Oke, sip. Heels. Cewek-cewek. Saya tidak pernah ragu. Anda sanggup pakai 7 cm. Anda sanggup 11 cm. Gue tidak pernah ragu itu. Cuman, kenapa dalam panduan kita bilang maksimal 3 cm? Kenapa? Kalau pernah kejadian orang pakai 5 cm, naik tangganya ke pleset. Jatuh terlutut di depan semua orang dalam kamera. Pernah juga kejadian orang pakai wedges, tapi wedgesnya yang ada kaitannya gitu, kesandung kabel.
Tiba-tiba screen-nya mati langsung. Dia jatuh, screen-nya mati. Panik nggak kami? Panik lah. Lu ya mas selalu aja. Kami cuma malu. Kami langsung panik. Screen-nya mati. Tahu nggak coy? Terhenti 15 menit tuh acara. Jadi boleh pakai Windows? Boleh. Jangan tinggi-tinggi amat ya. Marcelino, tolong. Marcelino. Iya Pak, mau nanya Pak, untuk tes antigen atau PCR-nya itu harus ke tempat yang ada kerjasama dengan aplikasi Peduli Lindungi atau boleh bebas di klinik mana saja? Enggak. Apa? Yang penting PCR atau bukti antigen. Tapi kalau ada kerjasama lebih bagus sih. Tapi yang penting ada surat keterangan hasilnya aja ya Pak? Yes. Oke, thank you Pak. Ingat ya, 3x24 untuk PCR, 2x4 untuk yang apa namanya, untuk antigen. Right. Rizka Nuryandi, ada apa yang naon? Pak, orang tua saya kan nggak pakai HP Android, Pak. Itu gimana ya? Harus bisa nggak kalau misalnya kita cek di Peduli Lindungi kan ada yang ada tanda green-nya itu kita screenshot aja bisa nggak Pak? Atau kita harus cetak vaksinnya? Tidak, mesti bawa HP. Kan orang tua saya misalnya nggak punya HP Android, jadi saya wakilin buat screenshot saya bisa nggak? Ada teknologi namanya pinjam HP orang. Serius. Pinjam HP. Kan cuma harus pakai HP sendiri ya Pak? Masih pakai HP, sialnya. Titik. Mungkin dijelasin sedikit ya kepentingannya scan barcode Peduli Lindungi. Di barcode itu kan ketika kita men-scan barcode Peduli Lindungi kan nantinya akan memperhitungkan ini berapa banyak yang ada di ruangan dan kita pengunjung keberapa, sehingga itu kan akan langsung terlapor ke satgasnya. Ini jumlah yang masuk ke ruangan ini tuh sudah melebihi batas atau tidak gitu, sehingga memang barcode Peduli Lindungi itu perlu tetap di-scan per orang seperti itu ya kan sarternya. Ini berkaitan dengan data yang masuk ke satgas, sehingga itu bentuk bagian dari tracking seperti itu, sama kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Itu mungkin saya tambahkan ya Sir. Ya, thank you. Oke Bu, Pak. Oke, lanjut. Sir, kalau sudah daftar online tetapi bermasalah vaksin kedua karena belum dan saya juga tak di Batam, apakah bisa ke offline ke service sudahnya? Hah? Kamu nggak kebalik? Mungkin kalau kamu daftar sudah offline, bermasalah vaksin kedua karena belum, karena nggak di Batam, boleh pindah online? Ya boleh. Tapi kayak pada kamu salah kayak posisinya. Pak, oh ya, saya ada pertanyaan lagi. Misalnya teman-teman saya mau datang dan nunggu di luar bangunan Swiss Bank Hotel, apa diperbolehkan? Bukan di luar bangunan, di dalam mobil. Monggo silakan. Tapi kalau di luar gedung, takutnya berkerumun. Nah, itu bikin masalah tuh. Tapi kalau kamu di luar mall sana, udah di luar sana mau berkerumun, have fun. Itu urusan kamu sama satgas berikutnya. Tapi kalau selama di dalam mall, sorry. Pak, konfirmasi ulang. Jadi wisudawan dan pendamping itu bebas milih ya antara PCR kurun waktu 3x24 atau antigen 2x24 ya Pak ya. Yes, itulah fungsi atau. Sir, yang sesi foto yang sama pendamping ada nggak ya? Itulah selama jalan keluar itu karena akan ada 3 foto. Nah itu ada gitu. Tapi kalau secara resmi, no. Kenapa? Anda tidak boleh berhenti. Sir, harus double mask ya. Kalau KN95 aja boleh. Mas, lu mau KN95 kayak mau KNP84 kayak double masker. Itu orang satgas ngomong gitu. Sir, berarti untuk pendamping pria sepatu juga pantofel. Pendamping pria dan cerita. Bapak kamu kan? Apakah harus pantofel? Tidak. Cuman kalau bapak kamu datang pakai sandal jepit juga enggak kan? Jadi ya sepatu yang lebih baik lah. Tapi apakah harus pantofel? Not really. Wisudawannya, yes, pantofel, titik. Pak, kemarin ada isi ambil toga tanggal 8, ini bukan tanggal 17 ya Pak? Yes, kenapa? Toganya baru nongol tanggal 10.
Sama terakhir Pak, papan bunga tidak dibolehkan. Kalau hand bucket gimana Pak? Have fun. Tapi kalau hand bucket kamu sampai 10 biji itu juga nggak boleh. Kenapa? Itu namanya kerumunan. Kalau Anda boleh kasih 10 biji di luar sana studi foto. Pada sehari acara, satu have fun. Kan ada kalau hand bucket kan ya. Apalagi hand bucket sekarang aneh-aneh, ada apa ya? Boneka, ada pakai snack. Jangan dikasih snack tower, please don't. Jadi ya hand bucket boleh, tapi jangan tahu gede hand bucketnya. Jangan, soalnya Anda akan difoto. Anda tidak mau kelihatan cuma hand bucket itu muka Anda nggak kelihatan. Itu lucu namanya. Oke? Pak, exit survey tujuannya apa ya? Bu Lydia silakan. Baik, exit survey itu kita tujuannya untuk pelacakan alumni ke depannya. Jadi kita memerlukan feedback umpan balik dari para lulusan sehingga nanti tahun depan dan kita mengadakan pelacakan alumni, kita mengharapkan ada feedback lagi dari Bapak Ibu ketika sudah lulus dan memanfaatkan keilmuannya di pekerjaan atau di dunia kerjanya. Oke, mantap. Ferry Rawan. Iya, halo Pak Tony. Ya. Nah, Pak, ini untuk kasusnya kan banyak yang vaksinnya baru pertama atau yang belum vaksin kedua. Nah, mereka awalnya daftar wisuda offline, terpaksa harus pindah ke online. Itu kalau untuk biayanya apakah ada potongan lagi atau gimana? No, sadly no. Tetap full. Yes. Oke, itu aja Pak. Siap. Oke, lanjut. Sir, kalau double mask 3P plus KF94 apakah boleh atau wajib medis plus kain? Yang penting kan kalau dua lapis tahu saya itu adalah medis plus kain. Kalau 3P plus KF94 kan sudah melampaui itu. Ya monggo aja. Sir, 2 ply masih 3 ply plus kain atau 2-3 ply? 3 ply plus kain. Pak Syahrinaldi belum angkat tangan tadi ya? Ada apa Pak? Oke Pak, makasih. Selamat sore semua. Makasih kesempatan ini saya diberikan. Ini saya mau nanya Pak. Saya kan ngisi Google formulirnya kemarin ya kan, mengenai wisuda ngambil toga tanggal 15. Tanggal 15 seandainya saya majukan ya kan, tanggal 10 atau tanggal 8 itu apakah jadi masalah? Yang keduanya masalah ini apa? Pendamping. Yang untuk S2-nya, pendamping kan kemarin saya ngisi mertua saya, pendampingnya 2 orang, mertua saya. Jadi rupanya istri saya dan ngisi sama orang tuanya 2. Jadi ditukar sama orang tua saya boleh Pak? Dapat vaksin 2 kali dia. Orang tua saya sama kakak saya. Bisa Pak? Yang pertama adalah, ntar Pak, sebentar lagi. Satu lagi mengenai ukuran toga. Seandainya ukuran toga saya kemarin saya ngambil L, ya kan? Apabila kekecilan diganti XL, boleh diganti. Oke Pak, makasih Pak. yang pertama Pak, kalau toganya belum datang. Tanggal 11 Pak. Jadi itu tanggal 15 Pak. Oke. Pak, kalau mau ganti pendamping pada saat hari H selama dia sudah vaksin 2 kali dan memenuhi semua syarat, boleh Pak, silakan. Boleh Pak ya. Oke. Nah, itu yang tak boleh nih Pak. Kalau salah ganti ukuran itu soalnya kayaknya pesannya itu Pak, itu yang tak boleh Pak. Iyalah Pak, oke. Nah iya Pak. Kalau kebesarannya kita kecilkan perut Pak, lumayan Pak, olahraga Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak. Jadi tanggal pengambilan toga dimajukan tak masalah kan Pak? Tanggal 15 sampai tanggal 17 Pak. Saya pertama ngisi Google formulirnya tanggal 15. Seandainya saya majukan jadi tanggal 8 tak jadi masalah Pak? Masalahnya belum datang Pak toga ya Pak, gimana mau ambil Pak? Oh iya Pak, makasih Pak. Jadi datangnya tanggal berapa tuh Pak? Tanggal 11. Ini kan masih hitung dulu. Kami paketin dulu baru kami bisa kirim Pak. Oh tanggal 11. Oh. Dipaketin kita langsung ke kampus atau dikirim ke rumah tuh Pak? Dan paketin maksudnya dicek dulu kondisi udah bener apa enggak. Habis itu sama dengan
Supaya kami terima langsung satu paket itu, Pak. Jadi nggak sampai berpos-pos itu, Pak. Oke? Oh iya iya. Mengenai pendamping tadi tak masalahkan Pak, asalkan syaratnya yang Bapak bilang semuanya ada kan? Ada vaksin 1, vaksin 2. Oke Pak, makasih Pak. Oh, makasih. Oke. Mantap. Oke Pak, makasih banyak Pak tanggapannya. Baik. Oke Pak. Ada buffet kagak. Mamanya juga nasi kotak. Tapi ya nasi kotak hotel. Ari? Monggo. Kalau nggak ada kita pulang yuk. Bukannya buffet pun tapi ada voucher ya, Sir ya. Jangan lupa. Ya. Yes, kenapa? Halo. Ya, halo Pak, saya dengan Erik. Mohon izin saya mahasiswa MH. Kebetulan saya kemarin saya kan NIM-nya 1652116. Nah, kami sudah dikirim Pak beberapa bulan yang lalu itu toga sudah kami terima. Nah, jadi kalau kami sudah menerima toga berarti untuk acara wisuda ini berarti kami hanya perlu mengambil ijazah juga sudah kami terima gitu. Jadi undangan dan voucher gitu Pak ya. Undangan dan voucher itu satu benda yang sama, Pak. Oh gitu Pak. Baik. Itu diambil langsung Pak atau? Diambil langsung Pak. Oh siap. Tanggalnya akan diberitahukan kemudian Pak ya? Nanti akan dilaporkan kemudian. Oh siap, baik Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? No. Kalau nggak ada, thank you semuanya. Sampai jumpa di hari H. Stay healthy. Rida, Mami. Iya, terima kasih juga. Stay healthy. Jangan lupa exit surveinya diisi. Dan sampai bertemu di wisuda. Mohon perhatikan video yang kita akan bagikan. Detailnya yang disampaikan oleh panitia dalam video tersebut juga mohon diperhatikan. Gitu aja ya, Sir. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Baik, terima kasih Bu Rida. Terima kasih Pak Tony. Thank you sama-sama. Terima kasih, Bu. Ketemu di wisuda. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih Bu Rida. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Rida. Assalamualaikum. Terima kasih.